Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan SHR Service. Hari ini ada kiriman mesin genset dengan daya 7000. Dan mesin ini sudah lama tak terpakai, terbengkalai kelihatannya. Untuk melihat kondisi tangkinya kayak gini, dan di bawah sini itu disuruh hidupkan, dan kondisi pangkon-pangkonnya kayak gini, sudah berkarat. Karena kondisinya seperti ini, jadi ini nggak bisa di starter. Jadi langsung saja kita bongkar, dibersihkan satu persatu part-partnya, karena memang sudah nggak bisa bunyi dan keadaan kondisinya seperti ini. Di bawahnya sini direstorasi ulang, dibunyikan, dan sebagian ada yang dicat ulang. Seperti ini kondisi karburatornya. Jadi langsung saja kita bongkar untuk perbaikannya. Kita lepas tangkinya, dan untuk kondisi bawah tangkinya seperti ini. Lepas box controller atau box panelnya, seperti ini kondisinya. Jadi kita lepas soket-soketnya yang ada di dinamo starter, dan lepas di bagian listrikannya. Karena terlalu banyak untuk melepas di bagian box panelnya, kita lepas di bagian dinamonya. Wow, kondisinya seperti ini, kotor sekali. Kita kasih minyak untuk melepas bautnya supaya nggak selek, karena ini sudah berkarat. Karena sudah terlepas untuk di bagian AVR-nya, dan ini nanti mudah-mudahan nggak ada kendala di bagian dinamo pembangkit listriknya. Mudah-mudahan, karena melihat dari kondisi kerak kotoran kayak gini, mudah-mudahan aman. Pelepasan bagian pengaman knalpot. Mesin. Coil starter. Buka karburator. Terlalu berat, macet. Motor. Ini nggak bisa, mana yang bisa dibongkar.
Jadi kondisinya seperti ini. Setelah itu kita ambil mesinnya. Kita buka mesinnya. Terlalu berat. Alhamdulillah ya rabbil alamin, mesin sudah terlepas. Setelah mesin terlepas, kita bersihkan semua, kita cuci, dan untuk diperbaiki bagian-bagian yang gerak kita restorasi ulang. Setelah penggantian atau pemotongan di bagian rangka yang kropos, ini rangka kropos hanya sekian, untuk yang di sebelah sana hanya sekian penggantian. Lalu kita cat. Untuk pengecatannya ini hanya fungsinya melindungi dari korosi atau karat, dan pengecatan di bagian-bagian besi yang berkarat seperti ini dicat ulang karena cover besi yang lama itu sudah banyak yang berkarat. Jadi ini sebagian sudah saya pasang atau saya trap bagian mesinnya, dan pengontrolan di bagian dinamo starter. Untuk dinamo starternya sudah aman, dan untuk bagian mesin nggak jadi dibongkar karena kompresinya masih bagus. Jadi kita akan lanjut pemasangan di bagian knalpot. Pemasangan di bagian knalpotnya. Untuk cover sudah kepasang, bagian depannya kita bagian samping. Setelah cover knalpot terpasang, kita pindah ke cover kap mesin di handle tarikan gas. Ini adalah handle tarikan gas, kita pasang di sini. Cover pendingin setelah handle tarikan gas sudah terpasang, kita pindah pasang recoil starter. Pasangan recoil starternya
Penyambungan kabel bagian kontak dan double starter ini sudah terpasang, dan untuk yang ke aki, dan ini kabel untuk ke dinamo listriknya atau generatornya, tinggal pasang penempatannya. Dan pemasangan telah selesai. Untuk pemasangan kabel ke generatornya itu kita tinggal colokkan, karena ini sudah ada kabel sesuaikan dengan warnanya, insya Allah nggak akan keliru. Kita pasang AVR nya dulu. Ini ada kabel brostel, kita tinggal tancapkan. Dan ini kabel grounding. Oh, ini soketnya dulu. Ini ada kabel groundingnya di sini. Oh, bukan di sini. Oh, ini buat kabel penahan. Sama groundingnya itu di atasnya ini loh. Nah, itu soket bawah itu yang 12 volt, dan ini untuk kabel listriknya yang 20. Maaf keliru. Kabel groundingnya itu ada di sebelahnya. Nah, ini tinggal ngencengin. Pemasangan pengencangan sudah selesai, tinggal tutup. Pemasangan karburator. Kita lanjut untuk membersihkan karburatornya, dan untuk karburatornya ini macet.
tidak bergerak sama sekali karena mesinnya ini sudah lama nggak dipakai. Jadi kita perlu ekstra untuk membersihkan karburatornya, dan ini tadinya sulit untuk dibuka, dan ini sudah saya buka dengan obeng ketok. Semuanya pada lengket. Wow, keras sekali. Kondisinya kayak gini. Oh, ini juga macet untuk di bagian as pelampungnya. Sangat-sangat lengket, dan untuk ventilatornya ini juga macet. Kita pakai cairan lain. Kita ambil cairan WD. Kita handapkan dulu. Dan ini ternyata sudah patah untuk ventilatornya karena posisinya kayak gini. Kita ambil spuyernya dulu, nanti ini kita akan bakar atau panasin. Dan untuk spuyer-spuyer dalamnya ini juga semua pada macet, jadi kita pakai cara lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah berusaha untuk melepasnya, akhirnya terlepas karena dipanasin dengan air dryer. Dan untuk joknya ini sudah gerak, dan untuk gasnya ini sudah gerak, dan ini dipanasin dengan hair dryer. Dan karena karburator yang lama ini nggak ketolong, sudah saya bersihkan dan sudah mentok saya nyerah karena terlalu banyak kerak dan karatnya. Di lubang-lubangnya ini buntu. Sudah segala macam cara digunakan, sampai air keras saya tetesin ke sini supaya bisa bolong, tapi gak bolong juga, jadi terpaksa harus ganti karburator baru. Pemasangan cuk. Setelah itu pemasangan filter.
penggunaan busa filter. Ini kabel yang menyambung ke sensor. Setelah terpasang, langsung saja kita coba untuk dibunyikan. Dan kondisi mesinnya seperti ini karena waktu itu nggak tahu keadaan mesinnya karena berasap. Jadi kita akan bongkar lagi, tapi untuk restorasi perakitan ini saya sudah selesai. Kita bersambung lagi untuk pembongkaran mesinnya, melihat kondisi pistonnya. Dan ini mati sendiri karena ada sensor oli. Apabila olinya habis itu mesin akan mati sendiri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, pembongkarannya lagi, karena ini restorasi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.